Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami yang berjudulkan Perkembangan Jiwa Beragama pada Orang Dewasa. Istilah dewasa berasal dari kata lain yaitu adlus, yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Oleh karena itu, orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan telah siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersamaan dengan orang dewasa lainnya. Usia dewasa adalah usia ketenangan jiwa, ketetapan hati, dan keimanan yang tegas. Masa dewasa menurut konsep Islam adalah fase di mana seseorang telah memiliki tingkat kesadaran dan kecerdasan emosional, moral, spiritual, dan agama secara mendalam. Secara sederhana, bahwa seseorang yang dapat dikatakan dewasa ialah apabila telah sempurna pertumbuhan fisiknya dan berperan bersama-sama orang dewasa lainnya. Dalam kebudayaan Amerika, seseorang anak dipandang belum mencapai status dewasa kalau ia belum mencapai usia 21 tahun. Sementara itu, dalam kebudayaan Indonesia, seseorang dianggap resmi mencapai status dewasa apabila sudah menikah, meskipun usianya belum mencapai 21 tahun. Psikolog menetapkan sekitar usia 20 tahun sebagai awal masa dewasa dan berlangsung sampai sekitar usia 40-41 tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan jiwa beragama pada masa dewasa awal. Usia dewasa awal terentang dari usia 18 hingga 40 tahun. Pada usia ini, orang dewasa disibukkan dengan membangun karir dan keluarga. Perkembangan jiwa beragama pada orang dewasa sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Penelitian yang dilakukan Universitas Colorado tentang keberagamaan dua anak kembar menunjukkan bahwa genetik memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap keberagamaan pada usia 18 tahun ke atas. Pengaruh yang paling besar terhadap keberagamaan saudara kembar adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Secara umum, kuat lemahnya intensitas minat beragama sejalan dengan usia. Artinya, semakin bertambah usia seseorang, semakin tinggi intensitas keagamaannya. Namun, karena pengaruh lingkungan cukup kuat, tidak jarang semakin bertambah usia seseorang, semakin jauh dari agama. Lemahnya minat beragama pada masa dewasa biasanya disebabkan 4 hal, yaitu: yang pertama, ada tidaknya pembiasaan agama pada masa anak-anak. Kedua, ada tidaknya praktek keagamaan pada masa anak-anak. Ketiga, kuat lemahnya persoalan yang dihadapi. Dan yang keempat, ada tidaknya tanggung jawab agama pada anak. Bila keempat penyebab tersebut tidak pernah diperhatikan pada masa anak-anak, besar kemungkinan mereka akan menjadi orang dewasa yang tidak taat beragama. Walaupun Art Hickok berpendapat pada usia 20 tahunan disebut dengan least religious period of life, dan menurutnya menjelang usia setengah baya baru mulai terjadi peningkatan kehidupan beragama. Namun, hal tersebut tidak akan terjadi bagi orang-orang yang tidak mendapatkan pembiasaan kehidupan agama sejak kecil. Di negara maju seperti Amerika Serikat, persentase orang dewasa yang berusia antara 20 hingga 35 tahun menyatakan dirinya beragama dan aktif dalam kegiatan keagamaan sebesar 40%. Jumlah ini terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Minat beragama pada masa dewasa awal hanya akan bertambah meningkat bila mereka merasa bahwa agama yang mereka anut bisa menolong kehidupannya. Secara umum, orang dewasa awal yang telah menikah, memiliki anak, perempuan, kaum terdidik, memiliki ibu yang aktif beribadah, lebih selalu hadir di rumah-rumah ibadah, rajin beribadah, dan selalu terlibat dalam kegiatan keagamaan lainnya. Penelitian di atas secara detail mencatat bahwa 15% orang dewasa usia 18 dan 20% orang dewasa usia 30 tahun datang ke gereja setiap minggu atau melakukan kebaktian secara reguler. Namun, meskipun mereka datang ke gereja setiap minggu, tetapi 35% dari mereka tidak mendaftarkan diri menjadi jamaah gereja, masjid, atau sinagog tertentu.
Peneliti Hout dan Fisker, sosiolog dari Berkeley, menyatakan perubahan orientasi beragama di Amerika, di mana pada tahun 1980-an hanya 7% orang dewasa menyatakan tidak beragama, naik menjadi 15% pada tahun 2000 disebabkan pendidikan agama bagi anak cenderung diabaikan sejak tahun 1980-an. Sehingga ketika mereka memasuki dewasa awal, mereka tidak jelas apakah meneruskan agama orang tuanya atau memutuskan hidup tanpa agama. Menurut Jalaluddin, tingkah laku keagamaan orang dewasa dapat pula dilihat dari sikap keagamaannya yang dimilikinya, antara lain A. Menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan secara ikut-ikutan. B. Bersifat cenderung realis, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku. C. Bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama dan berusaha mempelajari dan memahami agama. D. Tingkat ketaatan agama berdasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri, sehingga sikap keberagamaan merupakan realisasi diri dari sikap hidup. E. Bersikap yang lebih terbuka dan wawasan yang lebih luas. F. Bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama, sehingga kemantapan beragama selain didasarkan atas pertimbangan pikiran juga didasarkan atas pertimbangan hati nurani. G. Sikap keberagamaan cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian masing-masing, sehingga terikat adanya pengaruh kepribadian dalam menerima, memahami, serta melaksanakan ajaran agama yang diyakininya. H. Terlihat hubungan antara sikap keberagamaan dengan kehidupan sosial, sehingga perhatian terhadap kepentingan organisasi sosial keagamaan sudah berkembang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Diki. Masa dewasa dini merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan baru. Periode ini secara umum berusia sekitar 18-25 dan berakhir sekitar 35-40 tahun. Dewasa dini mempunyai ciri-ciri yaitu 1. Psikis. Fungsi organ-organ berjalan dengan sempurna dan mengalami masa produktivitas yang tinggi. Selanjutnya, fungsi motorik memiliki kecepatan respon yang maksimal dan mereka dapat menggunakan kemampuan ini dalam situasi tertentu dan lebih luas. 3. Fungsi psikomotorik, kemampuan kaki. Selanjutnya, bahasa. Keterapan berbahasa lebih dikuasai dan lebih supel serta mudah berkomunikasi dengan lain. Selanjutnya, inteligensi, kemampuan berpikir lebih realistis dan berpikir jauh ke depan. Selanjutnya, emosional. Stabilitas emosi masih mengalami naik turun namun tetap terkontrol dan cenderung mengarah ke titik seimbangan. Selanjutnya, kepribadian. Masa dewasa ini sebagai masa kreatif, masa dewasa ini sebagai masa keinginan meran diri, masa dewasa ini sebagai masa komitmen. Oke, selanjutnya perkembangan jiwa beragama pada masa usia lanjut. Proses perkembangan manusia setelah dilahirkan secara fisiologis semakin lama menjadi lebih tua. Dengan bertambahnya usia, maka jaringan-jaringan dan sel-sel menjadi tua. Sebagian regenerasi dan sebagian yang lain akan mati. Usia lanjut ini biasanya dimulai pada usia 65 tahun. Pada usia lanjut ini, penelitian psikologis agama ternyata meningkat. Dari sebuah penelitian dengan sampel 1.200 orang, keagamaan yang semakin meningkat. Sementara pengakuan terhadap realitas tentang kehidupan akhirat baru muncul sampai 100% setelah usia 90 tahun. Ada beberapa pandangan yang menyatakan hal-hal yang menentukan sikap keagamaan pada manusia di usia lanjut. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, seringkali kecenderungan meningkatnya kegairahan dalam bidang keagamaan ini dihubungkan dengan penurunan kegairahan seksual. Menurut pendapat ini, manusia di usia lanjut mengalami frustasi dalam bidang seksual sejalan dengan penurunan kemampuan fisik. Frustasi semacam ini dinilai sebagai statusnya faktor yang menentukan sikap keagamaan. Pendapat ini disanggah oleh Towles yang beranggapan bahwa pendapat tersebut terlalu berlebihan. Yang kedua, menurut William James, usia keagamaan yang luar biasa tampaknya justru terdapat pada usia lanjut. Ketika gejolak kehidupan seksual sudah berakhir, pendapat tersebut di atas sejalan dengan realitas yang ada dalam kehidupan manusia usia lanjut yang semakin tekun beribadah. Yang ketiga,
Dalam penelitian lain menyatakan bahwa yang menentukan sikap keagamaan di usia lanjut diantaranya adalah depersonalisasi. Kematangan atau kedewasaan seseorang dalam beragama biasanya ditunjukkan dengan kesadaran dan keyakinan yang teguh karena menganggap benar akan beragama yang dianutnya dan ia memerlukan agama dalam hidupnya. Seseorang yang matang dalam beragama bukan hanya dengan penuh tanggung jawab, melainkan kadang-kadang dengan ilmu pengetahuan keagamaan yang cukup mendalam. Jika kematangan beragama telah ada pada diri seseorang, segala perbuatan dan tingkah laku keagamaannya senantiasa mempertimbangkan betul-betul dan dibina atas rasa tanggung jawab, bukan atas dasar peniruan dan sekedar ikut-ikutan saja. Tahukah kamu mengapa pendidikan agama pada orang dewasa itu penting? 1. Mereka telah melewati masa keraguan pada kepercayaannya, sehingga mereka telah menentukan pola kehidupan beragama yang dianutnya. 2. Ada kemungkinan mereka memiliki ketidakpuasan, sehingga membuat mereka berpindah keyakinan. Pendidikan agama sangatlah penting bagi orang dewasa, khususnya dewasa madya. Untuk kategori usia tersebut, metode yang tepat untuk mereka adalah metode partisipatif. Dalam Islam, pendidikan agama wajib bagi orang dewasa. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab atas keluarga mereka. Berkaitan dengan hukumnya, pendidikan agama adalah fardu ain, sedangkan pendidikan umum lainnya adalah fardu kifayah. Dalam terlaksananya pembelajaran, untuk orang dewasa sebaiknya mengikuti prinsip pembelajaran andragogi, yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya.